Jangan-jangan PT Timah berani menerima hasil penambangan ilegal dari masyarakat karena berdasarkan arahan itu. Nah, ini harus didalami oleh hakim. Tidak boleh dibiarkan begitu saja, mentang-mentang presiden. Jadi seolah kebal hukum, tidak ada yang kebal hukum di negeri ini. Sekarang suara keras dia yang meminta agar Pak Jokowi itu ikut diperiksa, dihadirkan di pengadilan, dan jaksa diminta untuk memanggil Jokowi sebagai saksi. Saya rasa itu memang diperlukan, Mas Irsu, karena mengingat kalau lihat dari kronologisnya ini terdapat peran besar dari Pak Jokowi sehingga kemudian terjadi penyimpangan gitu ya, kebijakan di dalam PT Timah itu sendiri. Seorang presiden itu seolah-olah melegalkan yang ilegal, kemudian mencari manuver agar orang-orang yang berbuat ilegal ini tidak dikejar-kejar aparat keamanan. Cakap Presiden Jokowi yang periode pertama, karena Menteri ISDM-nya masih Sudirman Said. Ini baru terungkap sekarang ini. Ini mungkin kalau Anda ingat, ini menyangkut dengan Helena Lim, Harvey Muiz. PT Timah tentu pimpinannya tidak akan berani mengambil kebijakan seperti menampung atau menerima hasil tambang ilegal kalau seandainya memang tidak ada permintaan dari yang di atasnya. Dan siapa yang di atasnya dalam hal ini memang ada rekam jejaknya. Pak Jokowi meminta agar para penambang ilegal gitu supaya mereka tidak terus dikejar-kejar oleh aparat. Alasannya itu yaitu supaya mereka dilegalkan gitu. Pertanyaannya mengapa PT Timah melakukan itu? Karena menurut Pak Ali tadi sebagai saksi memang ada arahan dari presiden. Jadi seharusnya hakim berani itu mengkonfirmasi, mengklarifikasi kepada Jokowi agar hadir di persidangan. Kalau yang dikatakan oleh saksi benar, ini suatu presiden yang sangat-sangat buruk, bahwa presiden seolah-olah memfasilitasi kegiatan ilegal untuk dilegalkan dan seolah-olah minta supaya kelompok-kelompok yang ilegal, penambang ilegal yang merusak lingkungan ini jangan sampai dikejar-kejar aparat keamanan. Korupsi di tambang timah sampai 300 triliun itu kemudian divonisnya ringan, itu jadi pertanyaan juga dong Mbak sekarang kan. Ini kan ramai banget kemarin salah satu, siapa namanya, Tony Tamsil atau siapa, saya lupa namanya. Itu dia hanya dihukum 3 tahun penjara dan dendanya 5.000 perak. Bayangkan Mbak, itu benar-benar denda 5.000 perak itu maksudnya Pak Hakim itu apa sih? Kalau saya ini udah langsung curiga begitu. Nah sekarang kejaksaan mempunyai keberanian untuk mengungkap itu dan muncul di persidangan. Ini bukan rumors, ini fakta persidangan. Artinya hakim mempunyai kewajiban untuk memerintahkan jaksa menghadirkan orang-orang yang disebut dalam fakta persidangan. Kalau benar bahwa presiden memberikan arahan seperti itu, jelas salah. Presiden itu disumpah untuk tidak boleh melanggar konstitusi dan tidak boleh melanggar semua perundangan yang berlaku di Republik ini. Kalau benar bahwa presiden memerintahkan, memberikan arahan untuk melindungi kegiatan ilegal agar tanda kutip bisa dilegalkan supaya masyarakat ini tidak dikejar-kejar aparat, ini bagi saya tindakan yang sangat gegabah. Praktik seperti itu terhadap mitra-mitra seperti itu ya? Tidak semua, karena kita waktu itu kan diperintahkan waktu ada kunjungan Presiden RI ke Bangka Belitung yang mulia, terus banyak yang mengeluhkan masalah tambang ilegal, dan statement beliau adalah yaitu semua masyarakat saya minta tolong bagaimana caranya yang ilegal ini menjadi legal. Jadi ya itulah waktu itu bagaimana masyarakat yang ada di sekitar tambang yang ada di SPK kita itu yang dibina biar mereka tidak dikejar-kejar oleh aparat. Jadi saya berharap kasus ini tidak berhenti di sini. Kalau kita bicara equality before the law, semua warga negara Indonesia itu mempunyai persamaan di muka hukum. Artinya presiden juga warga negara Indonesia. Karena ini arahan presiden, semua yang ilegal bisa dilegalkan,
lalu kemudian kalau tertangkap yang dikorbankan hanya, mohon maaf ini, kroco-kroco